Kesenjangan sosial tergambarkan dengan baik dalam film ini. Salah satu film terbaik yang pernah saya nonton di tahun 2021. Dari awal sampai akhir film tidak terasa ada sesuatu yang berlebihan atau dipaksakan, sehingga terasa relevan dengan kehidupan nyata. Saya yang bukan orang India pun saya akan masuk dalam film ini dan ikut merasakan kesenjangan sosial. Mengingat Indonesia juga merupakan salah satu negara dengan kesenjangan sosial yang cukup tinggi. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel JS Nonton. Nah, di video kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul The White Tiger. Sebuah film yang baru dirilis pada tahun 2021 ini. Film ini mengikuti kehidupan pemuda bernama Bahram Halwai yang berasal dari desa miskin. Meski kehidupan miskin dan sudah bekerja sejak kecil, ia terbilang pintar dan berambisi menjadi orang sukses. Peluang sukses Bahram terbuka ketika ia bekerja menjadi supir salah satu anak tuan tanah yang menguasai desanya. Berbagai hal ia lakukan demi membahagiakan majikannya. Ya sudah, gak usah lama-lama. Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Sudah? Oke, let's talk about it. Kisah dimulai dengan seorang pengusaha muda di India yang bernama Bahram. Ia sedang menulis email untuk Perdana Menteri Cina yang akan berkunjung ke India. Bahram mengatakan bahwa dirinya ingin sekali bertemu dengan sang Perdana Menteri karena ia berpikir bahwa India dan Cina adalah masa depan. Dalam kisah kita dibawa ke masa lalunya Bahram di saat ia masih anak-anak. Di sana, dia hidup miskin bersama keluarganya di sebuah desa, di mana sang nenek yang licik bernama Kusum memaksa kakaknya Bahram yang bernama Kisan bekerja di kedai teh di masa kanak-kanaknya. Dan si nenek juga mengambil setiap penghasilan ayahnya Bahram sebagai penarik becak. Kembali ke masa kini, Bahram yang mencetak sebuah poster yang nampaknya seperti poster pencarian orang hilang. Yang ternyata itu adalah dirinya sendiri. Sabar-sabar, kita baru mulai. Dan disinilah Bahram menceritakan semua kisah puncaknya. Kisah dimulai dengan Bahram kecil yang sedang belajar di sebuah sekolah di desanya, di mana ketika temannya disuruh membaca oleh petinggi desa tetapi ia tidak bisa. Berbeda dengan Bahram, ia adalah anak yang cerdas dan berbeda dari teman-teman lainnya. Pejabat itu menunjukkan sebuah kertas bergambarkan tokoh Partai Sosialis di India, di mana tokoh itu pernah berpesan bahwa anak miskin dari desa mereka bisa menjadi Perdana Menteri India. Pejabat itu bertanya kepada Bahram, hewan apa yang ada di hutan hanya muncul dalam satu generasi, dan Bahram pun menjawab, The White Tiger. Dan tanpa bapak tersebut memotivasi Bahram bahwa dirinya adalah si macan putih. Ia berjanji akan memberikan beasiswa kepada Bahram di sekolah yang lebih baik. Di keesokan harinya rombong beberapa mobil datang ke desanya Bahram. Warga di sana menyebut bahwa itu adalah si tuan tanah dengan gelar si Bangau dan putra tuanya bernama si Luwak. Mereka selalu menagih hutang dari setiap warganya di sana. Ayahnya Bahram selalu berhutang kepada tuan tanah. Di sana, Bahram memotivasi dirinya untuk mengangkat derajat keluarganya. Ketika Bahram yang sedang asik belajar, Kisan kakaknya mengajak Bahram untuk mengikutinya. Ternyata Bahram harus bekerja di sebuah kedai teh bersama kakaknya. Karena ia harus membantu mencari uang untuk membayar utang kepada tuan tanah. Dan mulai saat itu, Bahram sudah tidak lagi bersekolah. Dan sang ayah pun juga terkena sakit TBC. Bahram pun membawa ayahnya tersebut ke rumah sakit. Karena di desanya tidak ada rumah sakit, maka sang ayah harus dibawa ke desa lain dengan perjalanan selama 2 hari. Tapi ternyata di sana dokter pun tidak kunjung datang. Disitulah Bahram menyadari untuk tidak lagi menjadi orang susah. Karena kejadian tersebut sang ayah pun meninggal dan akan dikremasi. Sang ayah yang sedang dikremasi tiba-tiba Bahram merasa ia melihat sang ayah melawan kematiannya. Dan karena hal itu membuat Bahram pingsan. Di scene berikutnya tampak Bahram sudah beranjak dewasa. Ia masih bekerja di kedai teh bersama kakaknya. Di saat dia bekerja, ia selalu mendengar atau menguping pembicaraan orang-orang. Dan karena hal itu, ia mempelajari hal baru dari para pembeli yang datang. Di waktu yang bersamaan, si tuan tanah kembali datang bersama dengan putra bungsunya yang bernama Asok. Ia baru pulang dari Amerika untuk membantu usaha batu bara ayahnya. Di momen itulah Bahram berpikir ia menemukan tuannya. Untuk dirinya, dia akan mencoba melamar menjadi supir kedua dari tuan tanah. Dan Bahram ingin meminjam uang dari sang nenek untuk belajar menyetir. Bahram pun berangkat menuju kota dengan menaiki bus. Bahram nampak sangat bahagia. Mungkin itu adalah kebahagiaannya setelah ayahnya meninggal. Sesampainya di kursus nyetir mobil, Bahram mulai belajar mengemudikan sebuah mobil. Setelah lancar, Bahram menuju ke rumah tuan tanah dan mencoba melamar jadi supir kedua di sana. Ini adalah PNS, canda PNS. Bahram memohon untuk bekerja sebagai supir di sana kepada tuan tanah.
Tuan Tanah pun mencoba untuk melihat keahliannya Bahram mengemudi sebuah mobil. Dan akhirnya Bahram bisa diterima bekerja menjadi supir di rumah Tuan Tanah. Di hari pertama Bahram bekerja menjadi supir, ia malah lebih sering disuruh bersih-bersih rumah. Dan dia merasa iri dengan supir pertama Tuan Tanah. Dan Bahram pun mulai tumbuh benih persaingan. Ketika Bahram yang sedang bersih-bersih, Asok memanggilnya ke dalam kamar. Di sana ada istrinya Asok yang cantik yang bernama Pinky. Di sana Bahram ditanyai mengenai internet. Namun apa boleh buat, Bahram tidak mengetahui hal itu. Suatu hari seorang menteri wilayah Partai Sosialis datang ke rumah Tuan Tanah. Bahram nampak bahagia, karena wanita ini adalah motivasi Bahram untuk mengangkat derajat di desanya. Kedatangannya ke sana untuk menagih pajak Tuan Tanah, karena ia menunggak pajak dari bisnis batu baranya. Pada malam harinya mereka sedang rapat keluarga membahas masalah pajaknya tersebut. Pinky dan Asok memutuskan untuk berangkat ke Delhi. Di sana mereka akan menyogok partai lawan untuk membantu permasalahan mereka. Supir yang mengantar mereka ke Delhi bukanlah Bahram. Di keesokan paginya, Bahram pun memiliki rencana busuk untuk menyingkirkan supir pertama Tuan Tanah. Dan sekarang supir yang akan mengantar mereka ke Delhi adalah Bahram. Ini sebuah permulaan dari cara kelamnya Bahram untuk bisa menjadi seorang sukses. Sesampainya di Delhi, mereka tinggal di sebuah apartemen mewah. Bahram begitu senang dan terkagum-kagum melihat hal itu. Namun Bahram tidak berada di apartemen tersebut untuk tidur. Di sana ada tempat khusus bagi supir-supir yang menginap, yaitu di basement bawah. Bahram dikenali dengan supir-supir lainnya dan diberi tempat tidur. Dan di keesokan harinya Bahram mengantarkan Asok dan Luwak ke tempat partai lawan dengan membawa sebuah tas merah, bahkan mereka juga ke tempat kantor kepresidenan India. Setelah beberapa urusan tersebut, sang kakak pulang duluan dengan menggunakan kereta api. Asok, Pinky dan Bahram tetap berada di sana untuk urusan beberapa hari ke depan. Di sana tampak Asok adalah sosok tuan yang baik karena mengajak Bahram berolahraga bahkan bermain game. Di malam hari, Bahram yang selalu diremehkan oleh supir-supir lainnya, Bahram pun memutuskan untuk pindah ke kamar yang tidak berdekatan dengan mereka. Walaupun kamar itu lebih jelek, tapi di sana ia merasa lebih tenang dan nyaman. Di keesokan harinya, Bahram mengantar Asok mengunjungi rumah pamannya di desa. Desa Asok sendiri merupakan desa yang tidak jauh dengan tempat tinggalnya Bahram. Karena hal itu, Asok pun mengizinkan Bahram untuk mengunjungi keluarganya. Sesampainya di rumah sang paman, Bahram pun bergegas ke rumah neneknya. Di sana Bahram tampak kesal, karena ia akan dijodohkan dengan seorang gadis di desanya. Dan Bahram masih belum siap untuk menikah. Bahram dengan kesal memutuskan untuk pergi meninggalkan desanya. Ketika sedang buang air kecil, Asok mengatakan bahwa Bangalore atau kota di bagian India adalah tempat yang tepat untuk memulai bisnis. Bahram yang begitu semangat dan siap mengantarkan tuannya ke sana. Namun Asok sepertinya terlalu banyak berpikir untuk rencana masa depannya. Daripada langsung memulainya, Bahram mengatakan bahwa orang kaya terlahir dengan banyak peluang. Suatu hari Pinky sedang kedatangan temannya. Bahram pun menyuguhkan sebuah minuman kepada temannya Pinky. Namun Bahram malah ditegur oleh Pinky karena seragamnya kotor dan mulutnya yang bau. Ketika teman Pinky sudah pulang, Pinky memberikan sebuah nasihat kepada Bahram untuk melanjutkan pendidikan dan berhenti bermental sebagai pelayan. Pada malam harinya Bahram pun memutuskan untuk pergi ke pasar dan membeli pasta gigi, sepatu, baju dan celana baru. Dan di malam itu adalah pertama kalinya Bahram menyikat gigi dalam hidupnya. Di hari berikutnya Pinky berulang tahun. Bahram didandani seperti maharaja dan membawa sebuah kue serta balon ulang tahun. Lalu pada malam harinya Asok dan Pinky pergi ke sebuah klub malam untuk merayakan ulang tahunnya. Namun Bahram hanya menunggu di luar. Dengan keadaan mabuk, Asok dan Pinky diantar pulang oleh Bahram. Ketika di perjalanan, Pinky menyuruh Bahram untuk bergantian menyetir dengannya. Dan Pinky menyuruh Bahram untuk menunggu sampai mereka berdua kembali datang. Tak lama kemudian mereka pun datang menjemput Bahram. Pinky memaksa Bahram untuk duduk di bangku belakang dan membiarkan Pinky untuk menyetir dalam keadaan mabuk. Dan nampaknya Pinky nyetir mobil dengan kebut-kebutan serta tertawa dan bercanda. Sedangkan Bahram hanya tersenyum dengan duduk di belakang. Namun tiba-tiba di jalan ada seorang anak hendak menyeberang dan anak itu tertabrak oleh Pinky. Karena kaget, Bahram mengatakan bahwa mereka harus pergi dari sana agar tidak terlihat oleh orang. Sesampainya di basement, Bahram pun membersihkan mobil itu. Bahram pun meyakinkan Asok ia beralibi bahwa yang salah adalah anak kecil itu.
Mungkin di sini Bahram ingin menenangkan perasaan tuannya, walaupun dia tahu yang salah bukanlah anak kecil itu. Keesokan harinya ketika Bahram datang ke kamar Tuan Asok, tampak Tuan Bangau dan seorang pengacara ada di sana. Bahram dipaksa secara halus untuk menandatangani sebuah surat pernyataan bahwa dia adalah pelaku dari tabrak lari tersebut. Di sana Bahram tampak bingung, marah, dan kesal karena berada dalam situasi yang seperti ini. Bahram pun mencoba untuk minum-minum beralkohol dan menyendiri dalam kebingungan. Di hari berikutnya Bahram dipanggil untuk memijat kaki Tuan Tanah. Ketika sedang memijat kaki Tuan Tanah, Asok dan Pinky datang memberitahu bahwa mereka ada kenalan di kepolisian dan tidak ada yang melaporkan hal itu. Pinky berkata bahwa Bahram sudah tidak lagi dikorbankan untuk kejadian tersebut. Bahram yang senang, ia pun menciumi kaki Tuan Tanah. Namun sang Tuan Tanah malah menendangnya. Akibat dari itu Pinky pun marah dan pergi meninggalkan ruangan tersebut. Saat pagi buta, Pinky meminta Bahram untuk mengantarnya ke bandara. Sesampainya di bandara, Pinky memberikan sebuah amplop berisi uang untuk Bahram. Sehabis dari sana, Bahram pun pulang ke apartemen Asok. Di sana, Asok sangat kesal dan marah kepada Bahram karena tidak membangunkannya saat Pinky akan pergi. Dan Bahram malah membela dirinya dengan mendorong Asok hingga jatuh. Sejak hari itu, Bahram sudah 2 hari tidak dipanggil oleh tuannya. Bahram yang penasaran mencoba masuk ke dalam apartemen dan melihat Asok yang sedang mabuk di kamarnya. Bahram pun mencoba untuk memberikan sebuah nasihat karena ditinggalkan oleh Pinky. Dan Bahram pun mengajak Asok untuk makan di tempat favoritnya dan juga memberi semangat kepada Asok. Dan ia juga mengajaknya sembayang. Di keesokan harinya Asok dan Bahram menjemput Tuan Luwak yang telah datang kembali ke Delhi. Rupanya dia membawa kabar bahwa Pinky ingin bercerai dengan Asok. Di sisi lain Bahram mencoba bertanya tentang masa depan nasib seorang supir kepada kawannya dan ia dijelaskan bisa saja kita diberhentikan secara tiba-tiba oleh atasan sendiri. Bahram pun tampak termenung dan berpikir akan hal itu. Di hari berikutnya Bahram mulai menjadi pribadi yang lebih licik dan cerdas dengan mulai menipu tuannya. Bahram menipu Asok dengan membuat kwitansi palsu perbaikan mobil, menjual bensin mobilnya kepada supir lain, kemudian mencari penumpang yang akan membayar sewa naik mobilnya. Suatu pagi Bahram sudah siap dengan mobilnya untuk mengantar Asok. Di saat hendak pergi, Asok menitipkan sebuah tas kepada Bahram karena ia akan mengambil ponselnya yang tertinggal. Di momen itulah Bahram mengetahui isi dari tas merah yang selama ini dibawa Asok, berisi sejumlah uang yang sangat banyak. Namun ia tak berani mengambilnya. Di malam hari, Bahram yang sedang berjalan sendirian di stasiun kereta, Bahram membayangkan kemanakah yang akan ia tuju bila ia mengambil uang itu. Dan ia juga membayangkan apa yang terjadi dengan keluarganya bila ia mengambil tas merah tersebut. Bahram nampak bingung dan mulai menjadi gila karena terbayang akan isi tas merah itu. Suatu ketika Partai Sosialis akhirnya menang dalam pemilu. Hal ini membuat Asok harus menyogok partai tersebut seperti yang dilakukannya selama ini dengan partai lawannya. Partai Sosialis meminta uang sogokan dengan 3 kali lipat dari jumlah yang biasanya diberikan sebelumnya. Di dalam mobil, Bahram mendengar jumlah dari uang sogokan yang diminta perwakilan partai tersebut dengan jumlah uang yang sangat banyak. Setelah kembali ke basement, Bahram menuju ke kamarnya. Dia melihat keponakannya yang datang dari desa yang bernama Dahram dengan membawa sebuah surat dari sang nenek. Neneknya meminta Bahram untuk mengurusnya serta mengajarinya menjadi seorang supir. Keesokan harinya Bahram dan keponakannya datang menemui Asok. Dan Tuan Asok mengizinkan Bahram untuk berlibur. Bahram pun mengajak keponakannya ke kebun binatang. Di sana ia melihat macan putih dan terbayang akan ayahnya, neneknya, serta kejadian di malam hari itu. Dan saat itu Bahram jatuh pingsan. Pada malam harinya Bahram menyiapkan sebuah pecahan botol dan baju serta mendoakan mobil itu. Dan Bahram pun menjemput tuannya Asok yang membawa sebuah tas merah berisi uang untuk bertemu perwakilan Partai Sosialis. Di dalam perjalanan Bahram berkata bahwa ada yang tidak beres dengan ban belakang mobilnya. Bahram pun turun dan akan mengecek ban mobil tersebut sambil membawa botol yang sudah dia siapkan dari tadi. Ia juga meminta Asok untuk membantunya. Awalnya Asok menolak karena sudah turun hujan. Namun pada akhirnya Asok pun turun. Lalu ketika ia sedang mengecek ban yang bermasalah, tiba-tiba Bahram menikam Asok dari belakang dengan menggunakan pecahan botol tadi. Sehingga Asok pun tewas di sana. Bahram pun meninggalkan Asok di pinggir jalan dan membawa tas merah berisi uang tersebut. Di stasiun, Bahram teringat akan keponakannya dan ia memutuskan untuk kembali ke basement untuk menjemput keponakannya itu. Bahram pun bergegas pergi dari sana dan menuju ke stasiun menggunakan kereta api bersama keponakannya. Setelah beberapa pekan bersembunyi, Bahram mulai menuju ke kota bagian India. Di sana ia mencari ide atau memulai bisnisnya. Ketika ia melihat begitu banyak jasa supir yang digunakan,
Di momen itulah ia tahu bisnis apa yang tepat untuk dimulai. Bahram pun memulai dengan menyogok polisi menggunakan beberapa uang dari tas merah itu untuk menutupi kasusnya yang telah membunuh Ashok. Dan ia juga menyingkirkan supir-supir yang telah memiliki SIM kadarluarsa. Dan sekarang ia sudah memiliki perusahaan yang bernama White Tiger Driver. Dan Bahram juga mengganti namanya menjadi Ashok. Bahram memperlakukan karyawannya lebih profesional daripada majikan yang terdahulu. Dan pada akhirnya Bahram bisa bertemu dengan Perdana Menteri Cina. Di akhir adegan Bahram mengatakan bahwa dia telah berhasil keluar dari kandang seorang pelayan. That's good. Seperti itulah cerita dari film The White Tiger. Karakter Bahram benar-benar dieksplorasi dengan baik. Penulis naskah seakan-akan bermain dengan karakter Bahram yang ditarik ke sana kemari dan melakukan berbagai hal untuk mengetahui jati dirinya dan apa yang sebenarnya diinginkan. Kehadiran karakter Bahram yang sangat kuat juga tidak lepas dari kualitas penampilan aktor Adras Gourav. Ia benar-benar bisa menampilkan emosi Bahram pada raut wajahnya. Seakan-akan film ini mencampurkan 2 film nominasi Oscar, yaitu Joker dan Parasite. Tapi aktor yang terbaik bagi saya masih Joaquin Phoenix. Saya sendiri merasa emosi ketika Bahram hanya bisa menangis sembari tersenyum saat dipaksa menandatangani suatu dokumen. Di sisi lain, saya merasa sedikit kaget ketika Bahram menyeringai melakukan hal yang brutal. Terlepas dari itu, pembentukan karakter dan akting, produksi dan set The White Tiger juga layak mendapatkan pujian. Kontras kawasan tempat tinggal antara si kaya dengan si miskin benar-benar terasa. Sayangnya pada akhir film ini seperti terburu-buru ingin diselesaikan. Salah satunya adalah Bahram yang berhasil keluar dari masalah yang amat besar. Hal itu juga membuat akhir film ini kurang klimaks, padahal dari awal serta rasa emosi saya sudah terbangun dengan baik lewat berbagai adegan ekspektasi klimaks di akhir film. Tapi film ini tetap bagus banget untuk ditonton. Untuk kalian kaum rebahan yang ingin bangun dari tempat tidurnya, gimana menurut kalian untuk pembahasan kali ini? Kalian bisa berkomentar di bawah. Jika kalian suka dengan pembahasan kali ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Kita akhiri konten ini dengan tombol subscribe-nya agar channel ini bisa berkembang dan memberi konten-konten yang lebih menarik. Di film ini menggambarkan tidak ada kejujuran untuk menuju kesuksesan. Saya Judi Setiawan, thanks for watching video and until next time.